Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, sekarang kita di tema yang baru, yaitu apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah. Sudah kita tahu bahwa imam dan orang yang sholat sendirian itu rukun bagi keduanya untuk membaca Al-Fatihah. Jika dia lupa, maka dia harus menambah 1 rakaat full. Jika dia sengaja meninggalkannya, maka nanti sholatnya batal. Kalau sekiranya dia di rakaat pertama tidak membaca Al-Fatihah, kemudian teringatnya di rakaat kedua, maka nanti umahat rakaat kedua menggantikan posisi rakaat pertama. Demikian seterusnya. Yang jadi masalah sekarang adalah makmum, apakah wajib atau rukun baginya juga untuk membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Penulis akan memaparkan pandangan atau pendapat ulama mengenai hal ini. Ulama berbeda pendapat apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Pendapat pertama, makmum wajib membaca Al-Fatihah baik ketika sholat jahriyah maupun sirriyah, baik makmum mendengar suara imam maupun tidak mendengar, baik imam memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Kewajibannya di sini mutlak umahat. Makmum dengar atau tidak, makmum diberikan kesempatan atau tidak, pokoknya dia wajib baca sendiri. Urus sendiri dirimu, wahai makmum. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ubaidah bin Samit, Abdullah bin Amr bin As, dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Juga pendapat Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris dalam Qaulul Jadid, pendapat baru, di mana Imam Syafi'i itu memiliki 2 pendapat, pendapat baru dan pendapat lama. Pendapat lama itu ketika beliau masih di Irak, di Baghdad. Pendapat barunya ketika beliau pindah ke Mesir. Dan mayoritas Syafi'iyah, Imam Al-Bukhari, Ibn Hazm, Al-Zahiri, Ishaq bin Rohawai, Al-Auza'i, Al-Lais, Ibn Sa'id, dan pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani, As-San'ani. Ini merupakan 2 ulama dari Yaman, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Dalilnya adalah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Beliau bercerita, kami pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh. Rasulullah membaca surat dan merasa terganggu. Seusai salat, beliau bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, apakah kalian membaca surat di belakang imam kalian? Kami jawab, benar, iya wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, la taf'alu illa bi fatihatil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Yang dibaca hanyalah Al-Fatihah, karena tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini sifatnya umum. La salata liman, di sini letak keumumannya. Tidak ada salat bagi mereka, apakah imam, makmum, salat sendiri atau berjamaah, harus membaca Al-Fatihah karena tidak sah salatnya. Al-Khattabi mengatakan tentang hadis ini, hadzal hadisu
hadzal hadisu nassun bi anna qira'ata Fatihatil kitabi wajibatun ala man shalla khalfal imami sawa'un jahara al-imamu bil qiraati sawa'un jahara al-imamu bil qiraati au khafat biha wa isnaduhu jayyidun la ta'na fihi. Hadis ini merupakan nas bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib bagi setiap orang yang sholat di belakang imam, baik imam mengeraskan bacaan ataukah pelan. Sanad hadis ini jayyid. Jayyid itu berarti makbul, diterima, bisa diamalkan. Pendapat kedua, makmum tidak wajib membaca surah Al-Fatihah baik ketika salat jahriyah maupun salat sirriyah. Berarti ini bertentangan dengan sebelumnya. Ini merupakan pendapat Hanafiyah, madhab Hanafi yang dipimpin oleh Nu'man ibnu Sabit, Abu Hanifah. Salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, dan ini juga pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, Jabir bin Abdullah, Sa'id ibni Abi Waqqas, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar. Dalilnya mana? Yaitu dalil hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu imamun fa inna qira'atal imami lahu qira'atun." Siapa yang mengikuti imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Ini bacaan Al-Fatihah maknanya, bukan pada seluruh bacaan. Dalil kedua adalah hadis Abu Bakrah ketika beliau bergabung dalam salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat posisi Nabi sedang ruku. Abu Bakrah langsung takbiratul ihram, di mana Abu Bakrah ini umahat, dia rukuknya itu mulai dari pintu masjid. Jadi belum sampai di shaf, dia ini sudah ruku. Kemudian terengah-engah masuk ke dalam shaf, lalu ikut salat berjamaah. Seusai salat, Nabi SAW bertanya kepada makmum di belakang, manis sa'i? Siapa tadi yang terengah-engah, tergesa-gesa, terengah-engah masuk ke dalam shaf? Maka kata Abu Bakrah jujur mengakui bahwa dia yang melakukan. Kata Abu Bakrah, saya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah umahat? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat bagimu, jangan diulangi. Kira-kira apa yang dilarang oleh Rasulullah dan apa yang dibenarkan ini umahat?
Yang dilarang oleh Rasulullah adalah dia masuk tergesa-gesa kan, terengah-engah, mengganggu orang yang sedang sholat. Yang dibenarkan oleh Rasulullah adalah dia ruku mulai dari pintu. Dia tidak membaca Al-Fatihah wala tasyahud awal wala istiftah. Dia tidak baca. Dan Rasulullah juga tidak menyuruh menambah satu rakaat. Karena dia dianggap umat mendapat rakaatnya imam. Nah, dalil yang ketiga yang pernah kita baca ummahat, yang dimana ada orang yang rusak sholatnya, kemudian Rasulullah mengajari Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah di sini tidak menyebutkan Al-Fatihah, tapi yang mana yang mudah, menunjukkan bahwa Al-Fatihah tidak wajib dibaca. Pendapat yang ketiga, makmum wajib membaca Al-Fatihah pada salat sirriyah. Demikian pula makmum yang tidak mendengar bacaan imam karena terlalu jauh atau tanpa pengeras suara. Sementara untuk salat jahriyah, makmum tidak perlu membaca, namun cukup mendengarkan bacaan imam. Berarti ini diperinci ummahat ya. Kapan makmum wajib membaca? Ketika salat sirriyah. Kapan wajib makmum membaca? Kapan tidak wajib? Ketika salat jahriyah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama Malikiyah, pendapat Hambali menurut yang masyhur, dan pendapat Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadim, yaitu ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad. Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad karena banyaknya sufi, ajaran sufi yang menyebar di kota Baghdad. Sampai beliau berkata, tidaklah orang belajar di pagi hari sufi, tentang sufi gitu, kecuali di sore harinya dia jadi orang gila, jadi orang stres. Akhirnya dia hijrah dari Baghdad menuju Mesir. Juga pendapat Sa'id bin Al-Musayyib, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnul Mubarak. Az-Zuhri ini dihapus saja ummahat ya, karena ini bukan dua orang tapi satu orang aja. Ibnu Syihab Az-Zuhri sama Az-Zuhri sama, namanya adalah Muhammad bin Muslim. As-Sauri Sufyan As-Sauri. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya adalah Ahmad Ibnu Abdul Halim. Pendapat ini juga yang dinilai lebih kuat oleh Abdurrahman As-Sa'di atau Syekh As-Sa'di, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Jibrin, Syekh Abdullah Al-Ubassam, dan Syekh Shalih Al-Fauzan yang masih hidup saat ini. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka perhatikanlah. Diganti itu mahat ya. Ganti huruf P, perhatikanlah. Istima itu maknanya ummahat adalah mendengarkan dengan seksama. Paham? Kalau mendengarkan tapi pikirannya sibuk di dapur, pikirannya sibuk sama utang di luaran sana, ini namanya apa ummahat? Sam'un, mendengar tapi tidak fokus. Dia hadir di majelis ilmu tapi sibuk dengan media sosialnya,
sibuk dengan TikToknya, Facebooknya dan ini namanya apa ummahat? Sam'un. Orang yang seperti ini biasanya rusaknya lebih banyak daripada manfaatnya, karena biasanya salah tangkap, paham? Karena nggak fokus. Jadi kalau mau sam'un ya silahkan di luar dulu, selesaikan dulu urusannya, baru masuk istima', mendengarkan dengan seksama. Wa ansitu, dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Imam Ahmad menjelaskan tafsir ayat ini, ajma'an nasu ala anna hadhihi al-ayata fi sholati ala anna hadhihi al-ayata fi sholati. Kaum muslimin sepakat bahwa ayat ini terkait masalah salat. Sebab turunnya ayat di atas itu berkenaan dengan salat. Sehingga ayat ini ummahat lebih mengarah kepada salat. Tapi bisa juga dipraktekkan ayat ini kepada hal-hal yang kita lakukan di luar salat. Contoh ummahat, kita mau tidur, paham? Tapi dengarkan murotal dulu. Terus ketiduran, maka murotalnya harus dimatikan. Atau kita mau jadikan bacaan Al-Quran itu obat tidur. Baca Al-Quran biar cepat tidur. Ada ummahat yang seperti ini, baca Al-Quran 1 menit aja Ustaz langsung tidur. Tapi kalau baca media sosial itu 5 jam pun masih on. Benar nggak ini ummahat? Iya, 1 menit 2 menit is dead sudah. Maka kalau sudah tertidur harus segera dimatikan, karena di situ nggak ada lagi yang mendengarkan. Sehingga ketika imam mengeraskan bacaannya, maka makmum cukup diam memperhatikan imam sampai selesai membaca. Dan jika tidak terdengar suara imam karena sholatnya dipelankan, maka makmum harus membaca Al-Fatihah sebisanya. Ini kalau mungkin nggak ada pengeras suara, sementara jauh tempatnya dari imam, dari posisi imam, maka dia membaca. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dan pendapat ini lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat ketiga. Catatan penting ummahat, sebuah permasalahan dalam ilmu, dalam fikih itu para ulama kita membuat kaidah al-ijtihadu la yubtilu bil ijtihad. Pemahaman seseorang itu tidak bisa dibatalkan dengan pemahaman yang lain. Paham umat? Pemahaman seseorang tidak boleh dibatalkan dengan pemahaman yang lain. Nah, di sini permasalahan ini ada 3 pemahaman. Paham? Sehingga pemahaman yang ketiga nggak boleh membatalkan pemahaman yang pertama ataukah yang kedua. Karena tidak ada nas yang sharih, yang jelas, yang memastikan bahwa makmum harus membaca Al-Fatihah. Kalau kalian tidak baca, salatnya tidak sah. Kan Rasulullah nggak mengucapkan seperti itu. Sehingga masih bisa muncul pemahaman-pemahaman, sehingga terjadilah 3 pendapat di kalangan sahabat maupun di kalangan ulama-ulama setelahnya.
Jadi tidak boleh apa umat saling menjatuhkan, saling menyalahkan satu sama lain. Anda sebagai makmum ketika tidak membaca jangan salahkan yang membaca. Di antara alasan cukup kuat adalah keselarasan syariat, dalam arti imam disyariatkan untuk mengeraskan bacaan surat ketika salat jariyah. Siapakah yang harus mendengar dan memperhatikannya? Tentu jawabannya adalah makmum. Jika makmumnya semuanya sibuk membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat, tentu mereka tidak akan mungkin bisa memperhatikan bacaan imam, sehingga tidak bisa mempraktekkan atau mengamalkan ayat yang di atas. Fastami'ulah wa ansitu. Dia nggak bisa apa umat menjalankan dua perintah ini, mendengar dengan seksama dan diam. Kenapa? Karena mulutnya juga ngomong kan. Dia lagi nggak bisa istimak karena fokus pada bacaannya sendiri. Demikian, wallahu a'lam. Nah, kita beralih ke judul berikutnya, memilih surah sesuai sunnah. Kita tahu mahat bahwa setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah membaca surah-surah. Dalam artian jika kita mencukupkan Al-Fatihah saja, maka tidak mengapa, langsung ruku gitu. Waladhdallin, Allahu Akbar, tanpa membaca apa? Surah. Karena ini sunnah dan tidak mempengaruhi apa-apa, kecuali kalau dikerjakan baru dapat pahala. Sebelum membahas surah yang sesuai sunnah dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, terlebih dahulu kita akan mengenal pembagian surah dalam Al-Quran dilihat dari panjang pendeknya. Kita tahu mahat bahwa di dalam Al-Quran itu terdiri dari 114 surat dan 6.000 ayat lebih. Surah yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah, terdiri dari 286 ayat. Surah yang paling pendek yaitu surah Al-Asr, surah Al-Qasar dan surah An-Nasr, hanya terdiri 3 ayat. Ini surah yang paling pendek. Nah, dilihat dari panjang pendeknya, surah dalam Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama surah At-Tiwal, surah panjang. Surah At-Tiwal itu dari kata At-Tawil yang artinya panjang. Surah At-Tiwal adalah surah yang panjang. Jumlahnya ada 7, karena itu sering disebut dengan As-Sab'u At-Tiwal, 7 surah yang panjang. Meliputi surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf dan Al-Anfal. Jenis yang kedua adalah surah Al-Mi'in, dari kata Al-Mi'ah, yang artinya angka 100. Surah Al-Mi'in berarti surah yang jumlah ayatnya kurang lebih 100. Kalaupun lebih nggak terlalu banyak lebihnya. Yang ketiga adalah surah Al-Masani, dari kata sanna yang artinya mengulang. Menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Sa'id bin Jubair, disebut demikian karena Allah banyak mengulang tentang kewajiban-kewajiban, hukum-hukum, kisah-kisah dan perumpamaan. Berdasarkan urutannya, surah Al-Masani adalah surah setelah Al-Mi'in. Kemudian yang keempat surah Al-Mufassal. Mufassal ini maknanya ummahat adalah surah yang dipisah, banyak pemisahnya dengan bismillah.
Paham? 100 ayat nanti dipisah dengan beberapa bismillah. Sementara Al-Baqarah dan Al-Imran hanya dipisah dengan satu bismillah. Nah, ini banyak apa umat pemisahnya. Maka dia disebut dengan Al-Mufassal, yang artinya dibatasi atau dipisah karena ayat-ayatnya pendek. Pendapat yang kuat dimulai dari surah Qaf. Surah Qaf ini adalah akhir dari juz 26. Karena nanti surah Az-Zariyat itu dibagi dua umat, masuk juz 26 dan 27. Dasar mengenai pembagian ini adalah hadis dari Wasilah bin Al-Asqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu makana Taurati as-sab'a wa utitu makana az-Zaburi al-mi'in wa utitu makana al-Injil al-masani wa fuddiltu bil mufassal." Jadi di dalam Al-Quran itu umat, pembahasan tentang Taurat, Injil, Zabur itu ada. Makanya Allah menyebutkan hal ini di surah Al-Bayyinah, fiha kutubun mutahharah, fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran itu ada buku-buku yang lurus. Itu ayat keberapa umahat kira-kira? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Ayat ketiga berarti fiha kutubun qayyimah. Sehingga tidak perlu lagi baca Taurat, Injil, Zabur, cukup Al-Quran saja. Makanya ketika Umar membawa lembaran Taurat, maka Rasulullah memanggilnya, "Wahai Umar, apakah engkau ragu terhadap apa yang aku bawa? Seandainya Musa hidup saat ini, maka tidak halal baginya kecuali mengikuti apa yang aku bawa." Selanjutnya surah Al-Mufassal terbagi menjadi 3. Tiwal Al-Mufassal dimulai dari surah Qaf hingga surah Al-Mursalat. Berarti berapa juz ini umat? Juz 29, 28, 27. Ya, berarti 3 juz. Al-Wasat Al-Mufassal, yaitu pertengahan, dimulai dari surah An-Naba hingga surah Ad-Duha. Di juz 30 ini terdiri dari 36 surah. Kemudian yang terakhir Qisar Al-Mufassal, dimulai dari surah Al-Insyirah hingga akhir Al-Quran, yaitu surah An-Nas. Kaidah dalam memilih surah dalam salat, ada beberapa ketentuan umum dalam pemilihan surah ketika melaksanakan salat. Pada asalnya orang yang salat boleh membaca surah apapun setelah Al-Fatihah. Ini berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajari orang yang salatnya salah. Beliau mengatakan, "Idza kumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Yang kedua, dianjurkan untuk membaca satu surah utuh di setiap rakaat. Tapi ini perlu apa umahat? Perlu mura'atul makmum, menjaga kondisi makmum. Kalau makmumnya pensiunan, maka jangan baca surah Al-Baqarah, gemeteran nanti lututnya.
nanti dia bersumpah nggak mau lagi datang ke masjid itu. Sebagaimana yang dilakukan Mu'adz bin Jabal, dia sholat mengimami kaumnya dengan rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Al-Imran. Akhirnya ada yang satu makmum mundur ke belakang, nggak tahan, sholat sendirian. Terus dia laporin kepada Rasulullah hal itu. Lantas Rasulullah memarahi Mu'adz bin Jabal dan mengarahkan kalau sholat mengimami manusia, perhatikan makmum, karena makmum di belakang itu ada yang tua, ada yang punya hajat kebutuhan, ada masih kecil dan yang lainnya. Kalau Anda sholat sendirian silahkan, mau satu Al-Quran satu rakaat pun nggak ada masalah. Nah, demikian juga pas tarawih nanti umat lihat keadaan makmum. Seperti yang diceritakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atain min adh-dhuhri wal asri bi Fatihatil Kitabi wa suratin yakni suratan fi kulli raka'ah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sengaja memperdengarkan bacaan salatnya, sehingga para sahabat mengambil pelajaran darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, likulli suratin hadduha minar ruku'i was sujudi. Likulli suratin, itu salah umahatnya, harokatnya diganti, likulli suratin hadduha minar ruku'i was sujudi. Setiap surat itu memiliki hak satu ruku dan satu sujud. Dalam artian satu rakaat apa umahat? Satu surah. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa membaca satu surah utuh yang pendek dalam satu rakaat lebih afdol daripada membaca beberapa ayat dari surah yang panjang. An-Nawawi Abu Zakaria menjelaskan alasannya. Suratun kamilatun afdalu. Suratun kamilatun afdalu. Li'annahu idza qara'a ba'da suratin faqad yaqifu fi ghairi mawdi'il waqfi wa huwa inqita'u al-kalami al-murtabiti wa qad yakhfa dzalika. Membaca satu surah utuh lebih afdol, karena ketika orang yang sholat membaca sebagian surah, bisa jadi dia berhenti di posisi ayat yang bukan tempatnya untuk berhenti.
dan itu memutus pembahasan yang masih berkaitan, dan bisa jadi orang itu tidak tahu mengenai hal tersebut. Maka lebih afdol apa? Membaca satu surah full. Yang ketiga, boleh hanya membaca surah Al-Fatihah tok, tidak membaca surah yang lain. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang pemuda yang bernama Sulaim, "Kaifa tasna'u ya ibna akhi idza shallaita?" Wahai putra saudaraku, apa yang kamu baca ketika kamu salat? Pemuda itu menjawab, "Aqra'u bi Fatihatil Kitabi wa as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nari." Kemudian Rasulullah SAW menyetujui perbuatannya. Berarti ini adalah ikrar atau takrir, pembenaran dari Rasulullah mengenai hal tersebut, bahwa boleh orang yang sholat itu hanya mencukupkan Al-Fatihah saja. Yang keempat, umumnya rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat kedua. Dalam hal apa ini Umahat? Membaca surah. Dalam artian surah Al-Ikhlas dibandingkan surah An-Nasr, lebih panjang mana Umahat? Lebih panjang yang mana kira-kira? Surah Al-Ikhlas atau surah An-Nasr? Surah Al-Ikhlas ayatnya ada 4 ayat, cuma pendek-pendek kan? Surah An-Nasr hanya 3 ayat, cuma agak panjang-panjang. Yang mana kira-kira yang panjang? Panjang pendek itu dilihat dari apa Umahat? Dari jumlah ayat kah atau jumlah kata? Jumlah kata. Ayat tentang utang di surah Al-Baqarah itu 1 halaman full, hanya 1 ayat Umahat. Di ayat 200 kalau nggak salah berapa itu? 282. Bercerita tentang utang itu satu halaman full. Maka yang dilihat adalah panjang kata-kata di setiap ayatnya. Yang keempat, sudah tadi, sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diceritakan oleh Abu Qatadah, wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil Kitabi wa surataini wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutalli fil raqatil ula min salatis subhi wa yuqassiru fis saniyah. Rasulullah memanjangkan bacaan setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan memendekkannya di rakaat yang kedua. Yang kelima, tidak dianjurkan membaca surah di rakaat ketiga dan keempat, meskipun dibolehkan. Berarti apa Umahat? Meninggalkan lebih utama. Mencukupkan hanya Al-Fatihah saja. Itu di rakaat ketiga dan keempat. Ini di salat Isya, Duhur dan Asar. Ulama berbeda pendapat tentang membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Perbedaan ini hanya berkisar mana yang lebih sesuai sunnah di rakaat ketiga dan keempat. Apakah cukup membaca Al-Fatihah ataukah dianjurkan untuk ditambahi surah yang lain? Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya mengatakan, ibahatul qiraati
ibahatul qiraati fil ukhrayaini minadh-dhuhri wal asri ibahatul qiraati fil ukhrayaini minadh-dhuhri wal asri bi aksara min fatihatil kitabi wa hadha min ikhtilafi al-mubahi la min ikhtilafi alladhi yakunu ahaduhuma mahdhuran wal ukhra mubahan fajaizun an yaqra'a fil ukhrayaini fi kulli raka'atin bi fatihatin fayaqtasiru minal qiraati alaiha wa mubahun ayyuzada fil ukhrayaini ala fatihatil kitabi. Boleh membaca di 2 rakaat terakhir untuk salat zuhur dan asar lebih dari surah Al-Fatihah.
Ini termasuk perbedaan pendapat ulama yang sifatnya mubah, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Bukan perbedaan yang satu hukumnya terlarang dan yang satu mubah. Boleh saja di 2 rakaat terakhir pada masing-masing rakaat seseorang membaca Al-Fatihah saja. Boleh juga di 2 rakaat terakhir dia tambahi dengan surah lain setelah Al-Fatihah. Jadi ini permasalahan apa umahat? Permasalahan mubah. Mubah itu berada dalam 2 hal, boleh melakukan, boleh juga meninggalkan. Karena itulah Abu Hasanat Al-Laqnawi mengingkari pendapat sebagian ulama yang menganjurkan sujud sahwi bagi orang yang membaca surah setelah bacaan Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Dalam kitabnya At-Ta'liq Al-Mumajjad, beliau mengatakan, wa agribu ba'du ashabina haitsu hakamu ala ujubi sujudi sahwi bikiraati suratin fil ukhrayaini wa qad raddahu syurrahu al-maniyati Ibrahimu al-Halbi wa ibnu amiri Haji al-Halbi wa ghairuhuma bi ahsani raddin wala asyukku fi anna man qala bidzalika lam yablughu al-hadisu walau balaghahu lam yatafawwah haknya itu disukun,
lam yatafawwah bihi. Aku merasa aneh terhadap pendapat sebagian mazhab kami Hanafi yang mewajibkan sujud sahwi karena membaca surat di 2 rakaat terakhir. Pendapat ini telah dibantah dengan bagus oleh para ulama yang mensyarah Al-Maniyah seperti Ibrahim Al-Halabi, Ibnu Amir Al-Hajj, Ibnu Amir Hajj Al-Halabi, dan ulama lainnya. Kita sangat yakin orang yang berpendapat demikian karena belum sampai kepadanya hadis. Andai telah sampai kepadanya hadis, tentu dia tidak akan mengucapkan demikian. Jadi penulis si ulama ini memberikan uzur bagi mereka yang mengharuskan sujud sahwi kalau membaca surah di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah. Yang keenam, umumnya urutan panjang salat dari yang paling panjang sebagai berikut: subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Berarti yang paling pendek di sini apa umat? Pas sholat maghrib. Nah, orang baru pulang dari kerja, paham? Sehingga lelah, capek, sehingga nggak perlu dibaca panjang-panjang. Kalau isya agak mendingan karena sudah makan, sudah istirahat, boleh agak panjang. Subuh lebih panjang. Duhur dan asar ini dilihat umahat. Kalau sekiranya kita sebagai seorang karyawan yang waktu istirahatnya terikat dengan waktu, maka lebih baiknya apa? Dipendekkan bacaannya. Karena masih banyak aktivitas kegiatan setelah sholat nanti, mungkin makan siang dan yang lainnya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, "Ma ra'aitu ahadan asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan. Kana bil Madinati qala Sulaiman fa sallaitu ana wa ra'ah. Fa kana yutilu fil ulayaini min adh-dhuhri wa yukhaffifu al-ukhrayaini wa yukhaffifu al-asra wa yaqra'u fil ulayaini min al-maghrib bi qisaril mufassal wa fil isya bi wasatil mufassal wa fis subhi bi tiwalil mufassal." Bagi imam maupun munfarid, orang yang salat sendirian dianjurkan untuk membiasakan membaca tiwal al-mufassal dalam salat subuh. Karena kebiasaan Rasulullah itu mahat membaca sampai 100 ayat ketika salat subuh. Qisar mufassal ketika salat maghrib. Tapi terkadang pula Rasulullah membaca surah At-Tur di salat maghrib. Surah At-Tur ini masuk dalam tiwal al-mufassal. Wasat mufassal untuk salat duhur, asar dan isya. Jadi intinya apa umat? Memperhatikan makmum, bukan jadi ajang murojaah. Mentang-mentang dia hafal 30 juz, di rakaat pertama 2 juz, di rakaat kedua ditambah lagi. Kalau mau murojaah ya nggak usah di dalam sholat, di luar sholat aja sendirian. Nah, mungkin ini demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.